Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rudiana dengan nomor NIM 1904054 dari jurusan Teknik Mesin Kampus Politeknik Negeri Indramayu. Jadi di sini saya akan menjelaskan tutorial cara membuat ladder diagram beserta penjelasannya pada latihan ke-7 untuk memenuhi tugas mata kuliah otomasi industri. Sebelum dalam pembuatan ladder diagramnya, alangkah baiknya kita membaca soalnya terlebih dahulu pada latihan ke-7. Ini untuk soal pada latihan ke-7. Jadi di sini kita akan membuat ladder diagram menggunakan 4 input, 2 tombol start dan 2 tombol stop. Dan kita juga akan memakai 2 tombol output, pompa 1 dan pompa 2. Lalu di sini juga untuk instruksi pada latihan ke-7 tidak berbeda jauh dengan latihan kedua. Yang membedakan pada latihan 7 terdapat tambahan direct online dengan set dan reset. Jadi di sini artinya dia tidak butuh pengunci. Dia tidak butuh pengunci untuk menahan keluaran output yang dijadikan sebagai input. Itu yang membedakan. Untuk instruksi yang seterusnya mirip sekali dengan latihan 2. Jadi di sini saya bacakan ulang. Pump 1 bisa on dan off setiap saat. Jadi dia tidak bergantung fungsinya terhadap pompa yang lain atau pada pompa 2. Lalu pada instruksi yang ketiga, pump 2 bisa on setelah pump 1 on. Dia memiliki fungsi kebalikan dari pump 1. Artinya fungsi pump 2 ini bergantung dari kerja pump 1 gitu ya. Seperti pada instruksi yang terakhir juga, jika pump 1 di off, maka pump 2 akan ikut off. Tadi saya yang sebelumnya saya singgung, pump 2 ini fungsinya bergantung pada pompa 1. Dia bisa hidup ketika pump 1 hidup dan dia akan mati jika pump 1 mati. Jadi seperti itu. Langsung saja kita ke cara pembuatan ladder diagramnya. Di sini saya akan membuat X0 sebagai tombol start normally open. Untuk mengaktifkan output Y0 menggunakan model set. Untuk mengaktifkan output pompa 1 menggunakan model tipe bukan coil lagi ya. Kalau coil tadi kita juga menggunakan Y0, lalu diparalelkan keluaran outputnya menjadi input. Namun jika dengan model direct online set dan reset, kita menggunakan model yang seperti ini, terdapat dalam tanda kurung kotak kayak gini. Oke. Lalu saya juga akan membuat tombol X1 normally close sebagai tombol stop untuk mematikan Y0. Kita jadikan reset Y0. Jadikan output. Oke. Ini tombol stop, ini tombol start. Lalu seperti pada instruksi juga, pump 2 bisa on ketika pump 1 on. Untuk keluaran di sini, keluaran dari pompa 1 ya Y0. Kita jumper di sini, kita jadikan normally open. Oke. Agar ketika pump 1 ini on, ini juga akan terhubung dan akan berfungsi untuk menghidupkan pada pompa yang kedua dengan tombol start pompa 2 X2 normally open. Ini juga tombol start untuk mengaktifkan pompa yang kedua. Baik, kita buat set juga untuk output yang keduanya, yaitu Y1 sebagai pompa 2. Jadikan output. Oke, baik. Lalu kita juga akan membuat tombol stop untuk mematikan output Y1 atau pompa 1 atau pompa 2. Y1 ini pompa 2 ya. Saya ulangi, membuat tombol stop X3 untuk mematikan Y1, output Y1 ataupun pompa 2. Jadikan reset Y1. Reset Y1 output. Oke. Lalu juga
seperti pada instruksi juga ya. Jadi ketika pump 1 di off, maka pump 2 juga akan ikut off. Jadi pompa 1 kan di sini dilambangkan dengan Y0 ya. Kita buat Y0. Kita paralelkan nanti. Saya jelaskan dulu. Jadi ini output Y0 menggunakan tipe normally close. Oke. Dan kita paralelkan juga. Oke. Jadi di sini si tombol stop di sini terhubung juga paralel dengan keluaran dari output yang pertama ataupun pompa 1. Jadi ketika di sini X1 dimatikan, set diberi force, Y0 mati, di sini juga akan ikut terputus gitu. Yang tadinya nyambung seperti ini, ketika diberi force pada tombol stopnya, stop utamanya, dia juga akan ikut off dan akan mematikan juga pada pompa 2-nya. Oke. Selesai itu pembuatan ladder diagramnya. Kita compile, reboot all. Sebelum itu sebaiknya juga kita untuk menentukan ataupun membuat keterangan-keterangan agar teman-teman tidak bingung. Di sini saya global device command. Untuk X0 tadi dijadikan sebagai tombol start 1, X1 sebagai stop 1, lalu X2 sebagai start 2, lalu X3 sebagai stop 2. Start 1, stop 1, start 2, dan stop 2. Ini untuk X0. Kita juga akan memberi nama pada Y0. Y0 sebagai pump 1 atau pompa 1, lalu Y1 sebagai pompa 2. Oke. Kita balik di sini, view, comment. Oke, di sini sudah diberi nama. Start 1 akan mengaktifkan pompa 1, stop 1 mematikan pompa 1. Di sini ada pompa 1 juga. Start 2. Oke. Langsung saja kita uji ya. Langsung kita tekan tombol start atau stop simulation. Kita start. Kita tekan start, kita tunggu. Oke, complete. Close. Baik, di sini seperti biasa ya, untuk arus pasti berada pada saluran terakhir ataupun pada tombol resetnya di sini. Pada tombol resetnya. Lalu juga di sini yang membedakan dengan latihan kedua, karena kita menggunakan set dan reset. Jadi sebaiknya untuk mematikan dulu tombol stop pada X1 dan X3, kita beri force. Jadi di sini tuh langsung aktif gitu. Kita on kan dulu agar tidak berfungsi. Begitu juga dengan ini. Oke, baik. Sudah, tombol stop sudah kita matikan semua. Lalu kita lakukan pengujian seperti pada instruksi. Pump 1 akan bisa on ketika start 1 dinyalakan atau pada X0. X0 kita beri force. Kita on kan. Oke, di sini pump 1 menyala. Lalu juga pada penjelasan yang kedua, pump 2 bisa on ketika pump 1 on. Kita coba apakah pump 2 akan on ketika tombol startnya kita beri force. Kita debug, modify value, kita beri force. Oke, seperti pada instruksi, pump 2 maksud saya akan bisa on ketika pump 1 on. Oke. Lalu juga saya akan mencoba apakah pump 2 akan bisa on ketika pump 1 tidak on. Kita balikan dulu seperti bentuk awal. Kita off kan.
Begitu juga dengan ini. Lalu kita kembalikan apakah pump 2 akan bisa on. Untuk uji coba di sini sepertinya harus dari awal lagi untuk pengujiannya. Apakah pump 2 ini bisa on ketika pump 1 tidak on. Kita ulang lagi. Tombol start. Oke, complete, close. Seperti yang sebelumnya, kita beri force terlebih dahulu pada tombol stop agar dia tidak langsung aktif. Oke, kita on kan. Begitu juga dengan ini. X3. Oke, di sini sudah. Kita coba apakah pump 2 ini bisa on ketika pump 1 tidak on. Kita coba ya. Kita beri force pada pump 2. Ternyata seperti sudah sesuai instruksi, pump 2 tidak akan on ketika pump 1 ini tidak on. Coba saya beri force pada tombol start untuk mengaktifkan pump 1-nya pada X0. Oke. Ketika pump 1 ini dinyalakan dengan menekan tombol start X0, ternyata pump 2 juga akan ikut on. Oke. Lalu pada instruksi yang terakhir, pump 2 sebentar. Pump 2 akan ikut off ketika pump 1 ini off. Kita coba untuk mematikan tombol stop pada pump 1, yaitu X1 nih. Stop 1 ataupun X1. Di sini akan ikut off karena untuk keluaran dari Y0 ini atau pump 1 ini sudah kita paralelkan. Jadi ketika tombol stopnya kita beri force, di sini juga akan terputus, yang juga akan mengaktifkan reset pump 2. Pump 2 akan mati. Kita coba saja. Kita beri force pada tombol X1 stop 1 normally close. Kita beri force. Kita off kan. Tadi kan kita on kan, sekarang kita off kan. Oke. Sudah sesuai instruksi, ketika pump 1 di off, pump 2 juga akan ikut off. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan ladder diagram menggunakan GXWorks dari saya. Selanjutnya akan ada penjelasan pada SolidWorks elektrik dan tahap wiringnya juga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita ke tahap bagian SolidWorks elektriknya ataupun extra cloud-nya, sesuai tipe yang ada pada PLC kami menggunakan Mitsubishi Electric F series gitu ya, atau lebih tepatnya FX-CPU, FX3U seperti ini. Jadi di sini setelah saya menjelaskan bagian pembuatan laddernya, sebelum ke tahap wiring, saya akan menjelaskan dulu cara pemasangan ataupun bisa dibilang sebagai job sheet untuk agar kita tahu memasangkannya ke wiringnya nanti atau ke PLC-nya nanti. Untuk bagian wiringnya sendiri mirip sekali dengan latihan 2. Benar-benar mirip. Yang membedakan adalah bagian-bagian komponennya mungkin. Coba kita lihat saja dulu untuk soalnya biar kita tahu. Jika dilihat memang dari soal juga mirip. Hanya dengan yang membedakan hanya dengan set dan reset. Yang tadi perbedaannya sudah saya singgung juga pada penjelasan ladder, di mana fungsi dari set dan reset ini berbeda dengan yang latihan 2 yang menggunakan coil, karena dia tidak butuh pengunci
output yang dijadikan sebagai input gitu, diparalelkan. Itu. Lalu untuk itu tadi kan menggunakan 4 input nih. Start stop, dan 2 output. Seperti yang ada di Mitsubishi Electric ini. S1 sebagai tombol start 1 normally open, S2 ataupun switch button 2 sebagai stop 1 normally close, S3 sebagai start 2 normally open, dan S4 sebagai stop 2 normally close. Dan untuk Y0 sendiri ini nanti dihubungkan ke relay seperti yang pada penjelasan Mitsubishi Electric sebelum-sebelumnya. Y0 nanti sebagai pompa 1 dan Y1 sebagai pompa 2. Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan, karena pada penjelasan yang seterusnya sama dengan yang penjelasan yang di video sebelumnya yang bisa teman-teman tonton. Cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya nanti kita akan menuju ke tahap wiring. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lanjut ke tahap memasukkan kode ataupun inputan dari GXbox 2 kepada PLC-nya ya, ataupun kepada wiringnya nanti setelah kita sebelumnya udah membuat ladder diagram yang ini. Baik, pertama kita hubungkan dulu bagian penghubung ataupun perantara antara PLC dengan kabel USB yang nanti disambungkan pada laptop. Sebelum itu saya sambungkan dulu buat tegangannya ya, agar listrik pada PLC ini terdapat arus listrik. Habis itu kita nyalakan. Jika sudah, lalu kita masukkan ya USB perantara dengan PLC ini ada laptop. Oke, setelah itu saya akan mencoba mencari bagian COM mana penghubung antara PLC ini dengan laptop ini dengan cara mencari dari device manager. Kita cari device manager, lalu kita cari portnya. Oke, di sini sudah diketahui COM-nya COM 3. Langsung saja kita close. Lalu kita setting ya ininya. Kita tekan connection destination. Lalu current connection. Tekan. Lalu kita pilih serial USB. Oke, tadi kita udah ketemu ya. Untuk COM-nya kita memakai COM 3. Kita cari COM 3. Oke, sudah ketemu, lalu kita tekan OK. Jika sudah, kita pilih tekan connection test. Kita tunggu. Di sini sudah ada keterangan successful connected, artinya sudah terhubung. Setelah itu kita tekan OK. Oke, cukup sekian untuk penjelasan mengenai cara menginput ataupun memasukkan program dari GXbox 2 kepada PLC. Selanjutnya kita akan ke tahap wiringnya. Oke, sekarang kita lanjut ke tahap wiringnya atau tahap menghubungkan antar komponen. Langsung saja, seperti biasa, saya hubungkan SS ini pada tegangan DC plus 24 volt. Untuk COM-nya kita hubungkan nanti ke negatif 24 volt. Di sini nanti kita akan memakai 4 inputan ya. Akan memakai 4 inputan. Kita hubungkan. Kita tukar saja ya. Agak saya bingung. Ya, sama ganti yang ini. Coba. Ini.
hubungkan semua bagian input push buttonnya ya, agar tersatukan. Oke. Setelah itu kita memasukkan tombol input X0, X1, X2 dan X3. Untuk X0 kita hubungkan pada push button 1 sebagai tombol start normally open. Lalu untuk tombol ataupun inputannya X1 nanti ini kita hubungkan pada push button 3 sebagai tombol start juga. Jadi kita memakai tombol start dengan X0 dan X1. Sedangkan untuk tombol stopnya X2 kita jadikan sebagai tombol stop pada push button 2 normally close. Lalu untuk inputan X3 nya kita hubungkan pada push button 4 atau switch button 4 sebagai tombol stop normally close. Oke, untuk inputan sudah terpasang. Setelah itu kita fokus pada bagian outputnya. Untuk Y0 kita hubungkan pada coil 1. Di sini kita memakai dua outputan karena kita akan memakai dua kontaktor 1 dan kontaktor 2. Lalu untuk output yang keduanya Y1 nya kita hubungkan pada coil negatif 24 volt yang kedua. Lalu kita mengambil tegangan dari tegangan yang coil positif ya 24 volt yang DC, kita jumper ataupun kita hubungkan dengan mengambil pada SS atau plus 24 volt pada power supply-nya. Lalu untuk bagian coil yang kedua juga kita beri tegangan 24 volt juga, kita jumper saja. Oke, sudah. Lalu kita akan memakai tegangan yang tinggi yang 220 volt. Untuk yang positifnya yang bagian L yang merah kita hubungkan pada relay yang ini. Jadi ini tuh bagian dari relay ya. Lalu relay yang barisan pertama sudah terisi, karena kita menggunakan dua kontaktor, relay yang kedua juga kita isi, kita jumper. Oke, lalu setelah itu kita hubungkan untuk bagian si kontaktornya yang A1. A1 kita lihat A1 di sini. Kita hubungkan pada kita anggap ini sebagai kontaktor yang pertama. Kita hubungkan pada sini, normal open. Lalu untuk A1 yang kontaktor yang kedua, A1 kontaktor yang kedua yang kuning ya. Kita hubungkan pada barisan relay yang kedua. Lalu untuk keluarannya atau A2 nya kita hubungkan pada tegangan tinggi negatif 220 volt. Lalu untuk kontaktor keduanya kita jumper saja. Oke, sudah. Lalu tadi kita sudah menghubungkan ya, tinggal kita write to PLC saja. Write to PLC. Oke. Write to PLC, lalu kita tekan tombol start. Oke, kalau sudah close. Oke, di sini dalam ladder diagram seperti biasa arus terakhir ada di saluran yang terakhir, ada di kontaktor yang kedua. Oke, lanjut ke bagian wiringnya ya. Di sini sudah terpasang semua dan arus juga sudah terpasang ke PLC. Kita aktifkan saja alirannya dengan cara menurunkan LCD terlebih dahulu. Aktifkan power supply. Lalu ini sudah aktif ke atas. Lalu bagian PLC nya juga kita aktifkan.
Oke, di sini sudah ada indikator PLC sudah menyala, artinya sudah ada aliran listrik pada PLC. Lalu langsung saja kita lakukan pengujiannya ya. Tadi dalam instruksi kan ada dol dengan set dan reset. Ini hampir mirip dengan latihan 2, hanya membedakan tadi latihan 7 dengan set dan reset. Lalu pada instruksinya juga pump 1 bisa on setiap saat. Kita coba untuk menekan tombol start SB1 atau push button 1 untuk mengaktifkan kontak pertama. Oke. Lalu dalam instruksi juga pump 2 bisa on ketika pump 1 on. Kita tekan tombol start pada kontaktor 2 dengan menekan push button 3. Oke, sudah aktif juga. Lalu pada instruksi juga ketika pump 1 off, pump 2 ikut off. Sebelum itu kita coba dulu aja ya untuk mematikan kontaktor 2 sendiri dengan cara menekan tombol stop pada push button 4 untuk mematikan kontaktor yang 2. Kalau sudah, lalu kita coba nyalakan lagi kontaktor 2-nya. Lalu pada instruksi yang terakhir juga ketika pump 1 di off ataupun kontaktor 1 di off, kontaktor 2 juga akan ikut off, akan ikut mati dengan cara menekan tombol stop pada push button 2. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.